this computer. Hari ini ada beberapa slide yang, tapi kalau di total sebenarnya nggak banyak-banyak amat ya. Jadi masih belum terlalu naik lah suhunya ya. Tensinya masih sederhana ya, belum sampai pada hitungan dan semacamnya ya. Yang pertama kita bahas tentang apa sih yang menjadi konsep dasar dari akuntansi pajak, dan kemudian apa yang kemudian jadi keterbatasan dari akuntansi pajak. Jadi kalau dibaca slide-nya, dilihat slide-nya, itu mirip-mirip sekali lagi dengan chapter 2 dari Kiso and Wagan, tapi ini dalam konteks tax gitu ya. Kalau Kiso and Wagan kan qualitative characteristic of financial accounting, kalau ini enggak, tax accounting. Nah, ini sudah sangat-sangat notok lah ya teori tentang ini ya, bahwa yang namanya pajak itu punya dua fungsi besar. Fungsi utamanya fungsi penerimaan ya. Fungsi satunya fungsi pengaturan ya. Budgeter atau reguleran, budgeter atau regulatory. Tapi sebenarnya itu fungsi yang tradisional ya, fungsi yang tradisional. Ada fungsi lain yang disampaikan di tahun 84 ya. Udah agak lama juga tapi cenderung berbeda dengan yang selama ini kita pelajari. Ya, substansinya sih mirip. Jadi pajak itu diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam hal allocation, distribution, ya, stabilisasi. Intinya sebenarnya lebih banyak bobotnya pada fungsi regulatori ya, reguleran ya. Alokasi sedikit ada bau-bau budgetary di sana, karena nggak mungkin kita mengalokasi kalau kita nggak menerima, tapi lebih banyak pada sesuatu yang sudah kita terima, kita bagaimana caranya negara mengalokasikan kepada masyarakat. Makanya minggu lalu kita sempat bahas kesempatan bagi kita untuk berbagi kepada yang lain, itu sebenarnya melalui tax. Kalau kita bicara persembahan, ya apapun nama dan bentuknya di agama kita masing-masing, itu terbatas pada orang-orang yang ada di agama kita. Tapi kalau bicara pajak, ya uang yang kita masukkan ke negara itu bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Ya, makanya saya sering dalam beberapa kesempatan, bahkan di hadapan teman-teman pajak, saya bilang manfaatkan dong teman-teman pemuka agama tuh, ya, untuk mengajak masyarakat bayar pajak. Karena teman-teman pemuka agama itu ahli kan ya, untuk mengajak kita menyumbangkan sesuatu kan, menyumbangkan kebaikan, menyumbangkan harta dan materi kita. Tapi memang masih sebatas untuk dalam tanda kutip kepentingan gereja tertentu atau komunitas tertentu. Nah, ini untuk negara loh. Saya yakin ada topik-topik firman Tuhan yang dibawakan oleh gereja khususnya untuk mengajak masyarakat taat pada pemerintah, khususnya mau membayar pajak. Jadi tidak sekadar pada memberi persembahan. Saya bilang tidak sekadar loh ya. Bukan berarti nggak boleh beri persembahan. Tidak sekadar ngajak bayar persembahan, tapi juga berikan buat negara. Ya, kenapa? Karena itu kesempatan kita untuk bisa berkontribusi lewat pajak. Ya, jadi memang kalau dilihat fungsi pajak yang diatur oleh Musgrave and Musgrave, ya, kembar kayaknya ini, ya, itu lebih dekat ke fungsi pengaturan ya, fungsi regulatori. Oke. Nah, kalau bicara budgetary, ya, ini dikatakan ini mesin uangnya negara nih. Pajak ini sumber utamanya negara untuk bisa membiayai pembangunan, membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Oke. 80% dari penerimaan negara, ya penerimaan Indonesia berasal dari pajak. Yang tahun 2021 kemarin, puji Tuhan, 100% dari 80%, bahkan lebih ya, 103 atau 105% dari 80% tercapai. Ya, tercapai. Jadi target kita 2021 kemarin untuk penerimaan pajak tercapai. Jarang-jarang. Saya lupa tahun waktu pemerintahan SBY pernah sih. Ya. Tapi ini kembali setelah sekian lama tercapai. Jadi ada berkah dari pandemi itu. Ya. Pandemi tapi krisis, tapi tetap
target penerimaan negara masuk. Ya. Nah, fungsi ini memang terdengar seperti material banget gitu, ya. Terlalu hitung-hitungan ya, tapi mau gimana lagi? Mau dapat duit dari mana kita? Ya, kalau bukan dari pajak. Dari bahan bakar, Pak. Wow, itu sudah mulai kelompoknya Lawrence kemarin bahas. Kita sudah mulai mengarah pada mitigasi dari kerusakan lingkungan, ya, dari climate change. Mobil tahun berapa saya lupa tuh, 2040-an ya, atau 2030-an malah, itu katanya nanti di Indonesia secara khusus ada mobil-mobil tertentu yang sudah tidak akan dijual, ya, mulai mengarah ke mobil listrik contohnya. Harga bahan bakar juga kan naik terus. Terbaru kan yang non subsidi kan naik kerasa banget, ya. Akhirnya terpaksa beberapa mobil diesel ya sesekali lah terpaksa harus pakai solar mungkin ya, karena Dexlite naiknya gila-gilaan gitu. Nah, ketika sumber penerimaan selain pajak itu sepertinya tidak punya prospek bagus, ya pajak terus lah yang digenjot. Itu budgetary function. Tapi jangan lupa kita punya fungsi lain yang sebenarnya menunjukkan bahwa pajak itu netral, tidak sekadar nyari duit. Ya. Justru dengan uang yang kita terima tadi, negara dalam hal ini, itu bisa pakai supaya ekonomi terus naik. Bisa dibayangkan ya kalau nggak ada pajak, dari mana kita dapat duit untuk bayar APD selama pandemi kemarin? Ya, bagaimana caranya kita membiayai pembangunan gitu ya? Ini tetap jalan kan, pembangunan jalan tol, bendungan dan semacamnya. Dari mana ya? Dari pajak. Dan saudara-saudara sebagai anak pajak ya, anak yang belajar pajak notok dari semester 1 sampai lulus, itu jangan sampai punya pemikiran ya, jangan sampai ada narasi keluar dari mulut kita, dari tulisan-tulisan kita di media sosial yang memojokkan pemerintah, khususnya aparatur pajak. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu sulitnya dapat uang dari pajak. Ya. Jangan sampai ada omongan, saya bayar pajak tapi nggak kerasa hasilnya. Ya memang definisi pajak itu loh. Ya kan, kalau Anda tetap ngomong gitu, itu berarti konyol. Anda sudah tahu definisi pajak sejak semester 1, tapi bertahan sampai lulus. Kan sudah disebutkan, pajak adalah kontribusi kepada negara, bla 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 bla, yang tidak memperoleh kontribusi langsung. Tulis di media sosial, saya bayar pajak kok nggak kerasa ya. Itu apa ya? Ya, hidupnya sudah dari sana, ya, bertumbuh dan besar karena pajak, tapi kemudian menjatuhkan pajak. Nah, itu jangan sampai ada. Justru kita didik masyarakat bahwa minimal kita bisa sekolah, kita bisa dengan aman bergaul, berelasi satu dengan lain, gitu kan? Itu karena ada sistem ketatanegaraan yang dibangun, salah satunya karena ada pajak. Ya, pemerintah itu kan dibayar pegawainya ya dengan pajak. Teman-teman di pemerintahan bekerja dengan baik sehingga negara aman. Kalau tidak ada pajak, gimana caranya? Ya, Kazakhstan itu hancur. Ya, saya yakin salah satunya mungkin mereka bergumul dengan ekonomi. Ya, Afghanistan itu bergumul dengan ekonomi. Ya, sehingga negaranya jadi nggak stabil. Kita puji Tuhan sampai hari ini stabil. Salah satunya itu pajak. Jadi definisi pajak yang mengatakan tidak ada kontribusi langsung, menurut saya itu harus dirubah. Kita ngerasa kok kontribusi langsungnya apa? Aman. Ya kan? Tentu juga karena anugerah Tuhan ya, tapi Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah untuk ini loh caranya supaya negaramu itu bisa tetap aman, stabil, pakai uang pajak. Ya, bangun sistem ketatanegaraan yang baik. Jadi ada kok manfaat langsung yang kita terima, yaitu apa? Kita bisa hidup berbangsa, bernegara, nyari duit di Indonesia ini tanpa ada gangguan apapun. Pak, ada aja hambatan-hambatan, Pak. Nggak bisa hidup dengan nyaman, dan itu semua ada di tiap negara lah. Ya.
negara semaju apapun, ya sehebat apapun gitu, tetap aja ada letupan-letupan. Apalagi negara yang sedemikian banyak penduduknya, pulaunya tersebar kemana-mana, itu suatu keniscayaan lah ya kalau ada hal-hal yang sifatnya tidak ideal. Jadi gitu ya. Jadi pajak itu bukan hanya terkait duit, tapi juga terkait sesuatu yang mulia. Ya, kita pernah belajar kalau terjadi inflasi, ya uang di gampangannya ya, uang di pasar terlalu banyak, tarik. Gimana caranya naikkan tarif pajak umpama. Itu kan teori paling receh ya dari ekonomi makro. Atau sebaliknya, kalau lagi lesu supaya tetap tumbuh ekonomi tetap stabil, ya pakai pajak untuk bantu. Dengan cara apa? Insentif. Dengan cara apa? Tax amnesty. Dengan cara apa? Ya uang pajak dipakai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, itu apa? Dua sisi positif dari pajak. Ya. Nah, konsep dasar pajak lain yang perlu dibahas di sini yang mirip ya, mirip banget ya ketika saya baca bukunya Pak kelihatan nggak kelihatan, baca bukunya Pak Gunadi ini, itu mirip seperti bagian dari buku Kiso and Wegan yang bicara soal capital allocation. Ya, saya pernah sampaikan ya, ada gambar superhero yaitu akuntan, di mana akuntan itu saya sebut sebagai capital allocator. Ya, ada capital aset yang terkumpul, ya, di mana si orang ini nanti yang akan mengalokasikan, si superhero ini yang nanti akan mengalokasikan. Dalam konteks itu saya sebut akuntan superhero-nya. Ya. Nah, sebenarnya seorang, kalau akuntansi kan akuntan, kalau tax apa ya, taxer, orang yang jalankan itu. Tax consultant terlalu panjang, walaupun nggak harus jadi tax consultant kan. Dulu waktu pertama kali mendesain lahirnya tax accounting program tahun 2008-an ya sampai stabil 2010, itu ada sebutan yang saya buat tax thinker. Wah. Ya, karena dikit-dikit kita mikir, kok kalau mau beli sesuatu, mau invest sesuatu, mikirin pajak. Cuma sekarang agak-agak geser ke istilahnya taxpreneur. Ya anggap aja taxpreneur. Ya, jadi seorang taxpreneur itu harusnya jadi capital allocator, resource allocator. Ya. Ketika sumber daya kita itu terbatas, ya, kata-kata terbatas ini memang relatif terhadap kebutuhan kita yang sangat banyak. Ya, aset kita terbatas, padahal kita punya mimpi-mimpi untuk ekspansi dan semacamnya. Ya, sudah terbatas, ada beban pajak pula. Nah, gimana caranya kemudian ketika kebutuhan yang sangat banyak, di sisi lain sumber daya itu terbatas, bisa nggak kebijakan atau ketentuan-ketentuan pajak itu dibuat untuk mendorong supaya ekonomi tetap tumbuh, perusahaan tetap bertahan? Ya, jadi negara atau pemerintah nggak boleh egois juga dong. Mentang-mentang pajak itu sumber penerimaan terbesar bagi negara, tapi masyarakatnya atau bisnisnya jadi bangkrut, kan nggak boleh kayak gitu. Itu yang sedang dilakukan pemerintah sekarang kan. Jadi pajak nggak digenjot gila-gilaan juga, walaupun target kemarin tercapai, itu puji Tuhan banget ya. Padahal ada banyak insentif, ada banyak potongan-potongan pajak. Saya nggak tahu gimana cara ngitungnya tuh sampai disebut target tercapai. Ya, tapi apa ya? Ketika rezim pemerintahan, rezim ekonomi atau mazhab ekonomi itu lebih ke arah mazhab budgeter, itu juga nggak baik. Ya. Masa budgeter hanya bisa dilakukan ketika ekonomi sudah stabil. Tapi kalau ekonomi dalam kondisi kayak gini gonjang-ganjing, ya memang harus lebih banyak masa reguler ya, masa regulatori ya. Jadi kesampingkan dulu penerimaan, tapi dorong dulu yang namanya kestabilan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Ya, makanya
insentif, ya kan, tax amnesty, ya kan, itu semua dipakai oleh pemerintah yang ada sekarang. Bisa jadi ini nggak dikehendaki loh, bisa jadi waktu pertama terpilih 2000 berapa ya, 19 ya, atau 2020 kemarin kan nggak terpikirkan terjadi pandemi. Sudah ada tuh ya grand strategi untuk penerimaan pajaknya, tiba-tiba terjadi pandemi. Itu harus switch cepat tuh. Harus switch cepat untuk mendorong supaya alokasi sumber daya juga tetap optimal. Ya, pajak itu tetap bisa jalan pemungutannya, ya mekanismenya, tapi di sisi lain juga tidak kemudian membuat bisnis lesu atau malah jatuh, gitu ya, jatuh. Nah, ini terkait dengan isu memang sudah ya di Undang-Undang HPP beberapa barang strategis atau jasa strategis kemudian dikenain PPN kan. Ya, sembako, pendidikan. Nah, cepat-cepat lulus tuh. Jangan sampai nanti Universitas Kristen Petra dianggap memberikan jasa kena pajak yang strategis. Ya. Atau bukan strategis, justru non strategis. Sehingga bisa jadi nanti malah jasa pendidikan dianggap jasa kena pajak. Sudah. Tapi kan sekarang masih dibebaskan ya. Bisa jadi nanti akan dibagi. Jasa pendidikan kalau diberikan oleh PTN itu dibebaskan. Kalau diberikan oleh PTN yang berbadan hukum kayak UGM, UI, ITB itu kena PPN. Apalagi PTS. Tapi PTS mungkin dibagi. Kalau PTS yang ya omset atau revenue-nya sekian itu kena PPN. Kan bisa jadi kayak gitu. Kalau Anda masih ada di Petra, ketika kemudian ditetapkan bahwa jasa pendidikan yang diberikan oleh PTS itu adalah jasa kena pajak yang harus pungut PPN, ya nambah. Uang sekolah nggak. Untuk informasi ya, mungkin tahu ya, 2 atau 3 tahun ini ketika pandemi, kami tidak menaikkan uang sekolah. Ya. Tapi ketika nanti ada PPN yang kena, ini belum loh, ini masih goyonan aja karena dalam praktiknya belum ada aturan turunan ya dari Undang-Undang HPP yang meminta universitas dalam hal ini PTS untuk memungut PPN-nya. Tapi secara aturan di Undang-Undang HPP kan sudah jelas ya. Jasa pendidikan sudah tidak masuk lagi negatif list. Ya, sudah dianggap sebagai jasa kena pajak. Nah, saya kalau ditanya, setuju nggak? Di satu sisi setuju. Setuju dalam arti memang tidak semua jasa itu harus dibebaskan dari PPN. Jadi justru ketika ada praktik negara itu membebaskan pemungutan PPN atas barang atau jasa tertentu, itu justru salah. Karena sejatinya semua barang atau jasa itu harusnya dipungut PPN. Nah, berarti kita harus lihat sejarah dulu. Ya, saya belajar dari DDTC ya, Pak Darussalam. Rupanya dulu memang barang dan jasa itu karena pertimbangan sosial, pertimbangan politis, itu beberapa kemudian dianggap bukan barang kena pajak. Salah satunya sembako, pendidikan. Tapi sekarang ketika ekonomi sudah cukup baik, harusnya kembali ke substansi atau esensi utamanya sebagai barang kena pajak atau jasa kena pajak. Cuma kalau tanya saya ya, jangan sekarang. Ya, ketika kita lagi nggak stabil. Besok kalau ekonomi sudah mulai naik lagi, ini mulai naik, tapi ketika sudah mulai stabil dan meroket, monggo. Ya, itu saat dan waktu yang tepat. Bukankah convenience of payment itu salah satu syarat untuk memungut pajak ya? Kalau pajak dipungut ketika masyarakat sedang tidak nyaman, nggak boleh. Prinsip pemungutan pajaknya sudah dilanggar. Itu ya. Nah, pemberian insentif yang sekarang banyak kita temui sejak tahun lalu dan sampai hari ini termasuk PPh 21 untuk lapisan penghasilan tertentu kan masih diberikan insentif, yaitu juga bagian dari upaya pajak untuk bisa memberi kontribusi bagi alokasi sumber daya. Ya. Pak boro-boro bayar pajak, Pak. Ya. Bayar stok aja, bayar pegawai aja kita lagi pusing nih. Oh, oke, dikasih insentif. Perusahaan tertentu PPh 25
diberikan keringanan bahkan penghapusan. PPNBM untuk hal-hal tertentu juga dibebaskan. PPh 21 juga demikian. Ya, harapannya uang tetap bisa diputar ya, tetap ada cash flow ya bagi pelaku usaha, dalam hal ini produsen. Bagaimana dengan pengaruh pajak atas distribusi? Nah, harapannya memang kebijakan pajak yang dibuat ya, ini isu ini terkait dengan pengaruh pajak dalam mengalokasi sumber daya ya. Nah, bagaimana caranya pajak itu bisa berkontribusi, kebijakan pajak yang dibuat bisa berkontribusi untuk mencapai pemerataan. Data terakhir memang masih terpusat di Jawa ya, pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana caranya pajak ini dibuat supaya, contoh ya, berikan tarif yang tinggi atau pungutan yang tinggi terhadap ekonomi yang ada di Jawa. Tapi di daerah-daerah tertentu berikan keringanan, sehingga nanti ujung-ujungnya bisa sama. Ya. Arahnya ke sana. Jadi fungsi pajak untuk alokasi sumber daya tadi ya, peran pajak dalam mengalokasi sumber daya khususnya untuk faktor produksi dan hasil pembangunan ada lebih banyak untuk menciptakan pemerataan. Tapi masih agak sulit ya, karena dari teori pajak yang Anda pelajari kan jarang ada pajak yang sifatnya geografis, kecuali pajak daerah. Ya kan? Makanya di pajak-pajak tertentu itu di Undang-Undang HKPD ya, itu kan sudah dibatasi maksimal sekian loh tarif PBB. Nah, daerah yang sudah cukup makmur ya silakan diberikan tarif PBB yang lebih tinggi, tapi kalau yang masih sedang struggle atau berjuang secara ekonomi ya monggo. Jadi memang lebih banyak mainnya di pajak daerah. Karena kalau bicara pajak pusat ya sama ya, PPN ya 10%, 11%, ya PPh sudah ada layer-layernya yang jelas. Ya. Atau norma. Norma itu kan juga bagian dari cara pemerintah untuk meratakan ya. Untuk penghasilan yang sama tapi diterima di daerah di luar 10 ibu kota provinsi contohnya. Itu diberikan norma yang berbeda. Ujung-ujungnya tarif pajaknya sama, tapi dasar yang dikenakan tarif pajak tadi berbeda. Itu bagian dari upaya pajak untuk bisa mendorong ya alokasi sumber daya yang optimal. Juga untuk stabilisasi ekonomi. Tadi recehnya itu tadi ya, ketika ekonomi lagi naik turun ya, pajak dipakai untuk bisa ngatur ekonomi. Mirip kayak suku bunga kan. Kalau suku bunga itu wilayahnya moneter, pajak ini wilayahnya fiskal. Masih ingat ya, belajar mikro atau makro ya. Gimana caranya dorong suku bunga naik atau turun untuk mengendalikan inflasi. Pajak juga harusnya bisa dipakai. Saya ingat saya waktu belajar makro dan mikro, pajak hanya salah satu fungsi dari rumus-rumus pertumbuhan ekonomi, tapi jarang disinggung contohnya. Lebih banyak ke kebijakan moneter. Ya. Kurs dan semacamnya. Tapi kalau bicara fiskal utamanya pajak jarang disinggung. Nah, pajak bisa dipakai juga ya untuk mempengaruhi stabilisasi ekonomi. Cuma memang lebih banyak faktor itu tadi karena pajak terlalu banyak bobot budgeternya ya, bobot budgeternya sehingga terakhirlah ya pajak itu jadi instrumen. Kalau bisa yang lain-lain dulu diupayakan untuk bisa mendorong pertumbuhan. Nah, kenapa harus bicara fungsi pajak kaitannya dengan pelajaran atau mata kuliah kita? Karena fungsi pajak itu mempengaruhi kebijakan pajak, ketentuan pajak, tentu cara melaporkan pajak juga atau akuntansi pajak juga akan terpengaruh. Ya, makin budgeter rezim pajak suatu negara, makin budgeter artinya dia lebih banyak mengutamakan penerimaan gitu ya dibandingkan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi. Yaitu akuntansi pajaknya pasti akan lebih banyak ke arah penerimaan. Betul ya? Jadi kalau kita bagi gampang aja, revenue and expenditure atau expense. Kalau negara itu pemerintahnya lebih suka budgeter, maka yang jadi tolok ukur untuk dilihat itu adalah penerimaan. Tapi kalau dia adalah negara dengan rezim pajak regulatory, ya lebih banyak dilihat pengeluarannya. Apakah pengeluaran penerimaan pajak tadi dipakai untuk kepentingan-kepentingan pertumbuhan ekonomi? Gampangnya kayak gitulah ya.
Jadi fungsi pajak mempengaruhi gaya kita sebagai seorang akuntan atau sebagai seorang pemerhati pajak atau praktisi pajak untuk berpraktik ya dalam hal melaporkan pajak. Pernah ada sih, saya lupa filenya saya taruh di mana. Ada metode atau cara yang sebenarnya ideal bisa dipakai untuk bisa melihat uang pajak yang kita bayar, entah sebagai pegawai atau sebagai pengusaha gitu ya, itu arahnya kemana tuh, dialokasikan kemana. Ya, itu idealisme ya, karena pada kenyataannya memang masih agak sulit untuk mentrace ya kemana sih uang pajak yang saya masukkan tadi. Ya, bisa dibayangkan kalau sistem itu benar-benar bisa dijalankan, wah penerimaan negara ya itu bisa benar-benar akuntabilitasnya ya, pertanggungjawaban atas penerimaan negara itu bisa benar-benar optimal. Ya. Jadi akuntansi dalam hal ini tax accounting itu bisa melindungi hak user. Siapa usernya? Ya rakyat, masyarakat, warga negara atau taxpayer. Ya. Penerimaan negara itu bisa dilaporkan dengan baik sehingga semua keraguan itu bisa terjawab. Ya, bisa terjawab. Oke, jadi ya. Oke, jadi semakin budgeter maka tentu akuntansi pajaknya tentu akan berbeda kalau dia semakin regulatory. Ya. Nah, apa pengaruh akuntansi komersial? Saya kurang nyaman sih dengan istilah akuntansi komersial, tapi intinya apa pengaruh praktek akuntansi yang didasarkan pada PSAK atau IFRS terhadap ya tax accounting atau akuntansi pajak atau akuntansi fiskal gitu ya. Pada dasarnya konsep dasar akuntansi kan netral. Ya. Itu kalau kita baca laporan keuangan, diharapkan kita nggak lagi tersesat dengan laporan tadi. Jadi melindungi para pembaca laporan keuangan biar tidak tersesat atau disesatkan oleh penyusun laporan keuangan. Ya. Nah, kalau terjadi keraguan-raguan terkait pelaporan keuangan, makanya diajarkan kita konservatif kan. Coba buat understatement. Ya. Utamanya aset dan revenue kan. Kalau ragu-ragu aja, tapi kalau sudah pasti ya udah aset dan revenue dicatat apa adanya. Ya. Kalau soal biaya juga gitu. Ya. Kalau kita ragu-ragu, catat biaya sebesar-besarnya. Ya, supaya nanti kalau ternyata biayanya benar-benar keluar, ya kita sudah perhitungkan sejak awal. Ini jangan ditangkap sebagai bagian dari manipulasi, tidak. Jadi fungsi ini di luar atau isu ini ya, itu di luar praktik negatif yang ada terkait akuntansi. Jadi sebenarnya akuntansi ini ketika melakukan understatement itu melindungi kita supaya kita tidak terlalu euforia lihat angkanya income statement yang tinggi. Orang kan cenderung senang gitu ya dengan angka income statement tinggi. Tapi kalau ternyata di balik angka income statement tinggi itu terlalu banyak accounts receivable, kan sayang juga. Masih ada accounts payable, ada biaya yang harusnya sudah diakui tapi tidak ditulis kan. Besok-besok kita bisa jadi kayak diberi PHP gitu kan, diberi harapan palsu. Nah, akuntansi keuangan, akuntansi komersial melindungi kita dari efek-efek tadi. Nah, memang ya nanti kita belajar ya. Salah satu bagian dari pertemuan hari ini adalah ini karena online ya, siap-siap 2,5 jam ya, siap-siap 2,5 jam. Kalau di kelas biasa 2 jam lah maksimal. Nanti kita akan belajar apa sih bedanya utamanya pengakuan revenue ya atau income antara akuntansi dan pajak, termasuk expenditure ya, expense. Oke. Selama fiskal atau pajak tidak punya aturan khusus, maka dia harus pakai, bukan harus ya, dia terpaksa pakai konsepnya akuntansi komersial.
Jadi kalau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang PPH, maka lihat PSAK. Ya. Gimana ya perlakuan PPH atas Bitcoin contohnya? Belum ada pasti. Tapi kan bukan berarti nggak bisa dipajakin. Ya lihat aja definisi apakah itu income atau enggak. Kalau income kan jelas di mana di dalam PSAK atau IFRS ya. Nah itu yang jadi dasar Undang-Undang PPH menetapkan. Ya. Lalu ada pertanyaan umpama tadi dengan isu Bitcoin. Siapa yang harus potong, Pak? Ya jangan langsung mikir dipotong. Jadikan itu self assessment aja dong. Ya kan? Kan bicara pajak tidak hanya bicara withholding, tapi juga bicara self assessment. Jadi kalau negara masih bingung siapa yang harus motong pajak atas Bitcoin, ya jadikan self assessment. Jadi kalau saya dapat gain dari transaksi Bitcoin, saya harus laporkan di SPT pada akhir tahun. Ya. Itu contoh bagaimana caranya pajak harusnya tidak perlu nunggu sampai buat aturan khusus untuk majakin orang. Ketika Hima ya, waktu itu dibantu Abraham dan tim ya, termasuk Priscilla jadi MC. PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan yang baru. Termasuk ketika itu saya juga akhirnya diundang di DTC untuk sampaikan. Saya bilang, sudah deh, pajak nggak usah bingung. Justru dengan ada PSAK baru, pajak jadi enak. Ya, pajak nggak usah bingung kapan mengakui suatu pendapatan untuk masuk di SPT. Ikut aja akuntansi komersial. Kalau akuntansi komersial bilang ya harus diakui ketika semua syarat ABCD ini terpenuhi, masuk di dalam income statement komersial. Nah, udah berarti di SPT harus masuk dong. Ya, di SPT harus masuk dong. Jadi itu ya, ingat baik-baik ya saudara-saudara. Kalau undang-undang PPH ya, ini saya angkat dikit. Kalau undang-undang PPH tidak mengatur secara khusus, maka aturan akuntansi yang jadi dasar. Kecuali itu kotak terakhir dinyatakan lain. Dinyatakan lain itu artinya apa? Undang-undang PPH mengatur secara khusus. Contoh lain ya, contoh yang mungkin bisa didebat. Tapi coba Anda baca Undang-Undang PPH pasal 11 atau 11A yang bicara soal amortisasi atau depresiasi, utamanya penyusutan aset tetap. Ya. Ketika baca pasal 11, di situ tidak nyinggung soal nilai sisa, salvage value atau residual value. Ya. Makanya kalau saya nanya, apakah dalam pajak dikenal ada salvage value atau residual value? Oh, di apa? Di pajak tidak disebutkan secara khusus, ya berarti dia ikut akuntansi dong. Berarti di pajak pun nanti ketika menyusutkan, jangan disusutkan semua. Ada bagian yang tidak boleh disusutkan karena akuntansi memperbolehkan ada residual value. Karena pajak tidak diatur secara khusus, ya sudah, ikut akuntansi. Tapi ada yang mau Pak, pasal 11 itu disebutkan kok. Ada di situ kalimat bahwa khusus untuk apa yang double declining, maka akhir masa manfaat, nilai sisanya harus dihabiskan semua. Berarti kan tidak boleh ada nilai sisa. Nah, itu debatable tuh. Coba dibaca pasal 11, saya lupa ayat pastinya ya. Itu hanya ngomong seandainya ya, saya punya aset 110 cost-nya. Terus nilai sisa akuntansinya, residual value 10. Di tahun masa manfaat terakhir, ya, yang disisa yang disusutkan itu sudah 90. Berarti kan masih ada 20, padahal nilai sisa komersialnya 10 ya. Berarti masih ada 10. Habiskan 10-nya. Menurut saya itu loh maksud dari pasal 11 UU PPH tentang penyusutan. Berarti tetap aja ikut aturannya akuntansi komersial bahwa boleh ada nilai sisa. Ya. Kalaupun ya dikatakan Pak di Undang-Undang PPH disebutkan kok nilai sisa dihabiskan sekaligus. Pertanyaan saya, coba dibaca ya pasal 11-nya. Berarti itu hanya berlaku untuk saldo menurun dong. Garis lurus boleh dong ada nilai sisa karena itu hanya untuk saldo menurun. Kan nggak konsisten dong undang-undang pajak kalau kayak gitu. Poin saya adalah banyak hal yang bisa jadi belum didapat di perpajakan atau PPH badan. Ya. Yang kalau mau digali lebih dalam,
undang-undang kita juga, termasuk aturan-aturan pajak kita juga, itu belum banyak atur. Nah, pilihannya sekarang mau bikin aturan sendiri atau ikut aja akuntansi. Kalau saya ditanya, ikut aja akuntansi. Makanya saya juga kan beberapa kali kalau mau ngubah undang-undang itu pemerintah, DPR atau apa kan datang ke banyak tempat ya untuk apa, bukan sosialisasi, untuk nanya pendapat. Apa sih yang jadi pendapat Anda untuk perubahan undang-undang? Saya pernah ngomong, udah deh untuk kayak penyusutan gitu ya, untuk kayak yang beda waktu itulah, itu nggak usah aja diatur di pajak, ikut aja akuntansi ya, karena beban administrasinya gede banget. Kalau penyusutan beda antara akuntansi dan pajak. Ikut aja. Kalau akuntansi umpama perusahaan pilih 20 tahun, ya udah disudutkan 20 tahun. Kenapa pajak harus punya aturan sendiri? Ya. Ya mungkin waktu itu atau sampai sekarang yang ngomong hanya Agus Toli yang bukan siapa-siapa. Ya. Tapi kalau Agus Toli itu jadi pejabat negara gitu kan, walaupun pendapatnya receh itu bisa jadi kebijakan. Tapi saya berdasarkan informasi di slide ini ya, yang juga saya rangkum dari banyak sumber, itu saya berpikir udah deh, untuk hal-hal yang sifatnya memang sulit untuk dicari konsep pajaknya, ikut aja akuntansi. Jadi kalau ada PSAK itu justru enak tuh orang pajak, ya ikut aja konsep itu. Kecuali pajak ya atau pemerintah punya agenda khusus. Kalau nunggu Bitcoin akhir tahun baru diakui gain or loss-nya, kelamaan. Negara pengen dapat duit lebih awal, ya sudah bikin aturan soal withholding tax-nya Bitcoin. Ya silakan. Ya. Itu pertimbangan lain. Jarang ya. Jarang memang isu ini diangkat. Kalau kayak akuntansi komersial pastilah. Orang makin butuh. Ya untuk investasi. Kan lihatnya income statement komersial kan. Lihatnya balance sheet atau statement of financial posisinya komersial kan. Tapi justru di era makin terbuka seperti sekarang, justru juga harusnya laporan pajak itu juga bisa dibuka dong. Ya. Minimal cara ngitung pajaknya dibuka dong, nggak harus sampai ke detailnya ya. Kenapa? Karena bisa jadi nanti ke depan ukuran keberhasilan perusahaan itu sekarang sudah banyak ya. Ada istilahnya apa? Triple bottom line kan, bukan hanya income statement ya. People, power, profit gitu. Jadi bukan hanya profit tapi ada people, ada alam juga dan sebagainya. Nah, bisa jadi suatu saat nanti diukur suatu perusahaan yang dikatakan baik atau bagus itu kalau tingkat tax avoidance-nya rendah. Tingkat kepatuhan pajaknya tinggi, tingkat penghindaran pajaknya rendah. Itu bisa dibuatkan ukurannya. Coba besok kalau masuk Medpen atau apa ya. Ini udah ambil Medpen belum sih, Lawrence? Lagi ngambil, Pak. Lagi ngambil. Nanti ketika salah satu tugasnya kan hasilkan proposal penelitian ya. Termasuk besok kalau mau nulis skripsi. Itu kalau mau nulis soal tax management, tax avoidance gitu ya. Itu lari-larinya ke apa? Saya malah lupa istilahnya. Salah satu ukuran untuk menghitung tingkat atau level tax avoidance biasanya dari beban pajak dibagi dengan cash yang dibayar dibagi dengan beban pajak. Ya, lari-larinya ke sana. Makin tinggi itu ya berarti kita makin rendah tax avoidance-nya kan, berarti pajak yang kita bayar makin besar, tapi makin rendah itu berarti tax avoidance kita tinggi karena kita mengecilkan cash flow-nya. Itu bisa jadi ukuran loh besok. Ya. Termasuk kayak Petra ya, atau perguruan tinggi Kristen, sekolah Kristen. Ya, menurut saya salah satu cara yang paling pas untuk mengukur apakah betul
ya, institusi Kristen tadi itu benar-benar Kristen atau tidak, itu pajak. Tanyakan saja, ya. Contoh, SMA Kristen Petra, SMA Kristen Gloria, SMA Katolik apa, macam-macam. Tak bayar pajak nggak? Ya kan? Kalau nggak bayar pajak, label Kristen atau Katoliknya hilangin. Kalau UK Petra pajaknya jelek gitu, jangan jadi UK gitu. Nggak usah jauh-jauh ya kita menelisik ke dalam praktek apa etika ya, tutorial etika, dan lihat aja bayar pajak nggak. Yang puji Tuhan saudara-saudara, kalau Universitas Kristen Petra ya, kita itu masuk di KPP Madya. KPP Madya itu level tertinggi dari kantor pelayanan pajak yang ada di provinsi. Ya, kalau mau nasional itu masuklah ke apa? KPP besar, KPP WP besar, Large Taxpayer Officer. Nah, kita belum sampai sana karena memang omset kita nggak sebanyak HM Sampurna gitu ya. HM Sampurna itu dia bukan, ya kalau kayak PPA 21 dia tetap lapor di apa KPP yang ada di daerah ya. Tapi kalau withhold apa self assessment-nya ya ke KPP wajib pajak besar ya. UK Petra itu masuk di KPP Madya 2. KPP Madya sekarang ada 2 ya, satu di Jagir Wonokromo, satu di Dinoyo. Ya. Kalau omsetnya atau pembayaran pajaknya di bawah itu masuk KPP Pratama. Ya, masuk di KPP Pratama. Nah, dengan masuknya UK Petra ke KPP Madya, saya bilang ya, saya sampaikan ke yayasan, ke teman-teman dosen maupun pegawai, itu bukti bahwa ya kita menjalankan amanat pajak dengan baik. Sepertinya loh, salah satu-satunya selain Airlangga ya, yang masuk KPP Madya itu kayaknya hanya Petra. Ya, itu indikator ya kekristenan. Ya enggak? Kan Alkitab meminta kita, firman Tuhan meminta kita taat kepada pemerintah. Nah, jadi kebutuhan atas pelaporan pajak itu di masa depan itu akan meningkat. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Makin banyak mahasiswa tax accounting, itu laporan fiskal makin dibutuhkan. Buat apa? Buat skripsi. Ya kan? Buat skripsi. Makin banyak orang yang mendalami akuntansi dan pajak, itu butuh laporan fiskal. Berarti kan naik kebutuhannya. Ya itu mungkin masuk di kotak pertama ya, kesadaran tentang arti penting pajak. Kalau modal asing juga liberalisasi mungkin belum terlalu relate lah, tapi itu tadi yang saya katakan, bisa jadi pemodal akan nanya, pajaknya berapa? Kalau saya invest di sana, kamu taat pajak nggak? Kalau kamu nggak taat pajak, nanti berisiko kena sama negara, modal saya hilang nanti hanya untuk bayarin apa sanksi dan denda umpama, ya kan? Bisa jadi kayak gitu kan? Akan ke sana arahnya. Ada diskusi dulu mungkin. Saya kasihkan ngomong. Ditarik aja kesimpulannya ya. Bisa jadi memang kok kayaknya abstrak nih kuliahnya. Nggak ada poin-poin yang bisa diingat untuk nanti masuk UTS. Ya, ditanya aja ke kelasnya bagaimana bentuk-bentuk pertanyaan. Mirip-mirip saya tambah kurangi, saya lengkapi info. Ya kalau ada yang update gitu. Tapi intinya bisa kok dibuat pertanyaan dari omongan yang kayak tidak terpoin tadi gitu ya, bisa kok. Apalagi kalau esai ya, wah itu tambah gampang. Ya ditanya pendapat. Cuma menilainya saya nggak cover gitu ya, nggak karena menilai pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pendapat itu harus komit ya. Nggak bisa asal lihat, wah banyak tuh yang ditulis, kasih nilai full, nggak bisa. Ya dilihat isi tulisannya. Oke, kalau tidak ada, masuk ke yang berikutnya. Apa sih yang menjadi asumsi dasar yang dipakai untuk kita nanti menghasilkan informasi pajak? Jadi orang ketika melaporkan atau menyampaikan informasi pajak itu tetap harus ada asumsi-asumsi yang dibuat dong. Akuntansi kan juga gitu kan. Ya. Salah satunya contohnya ya.
Perusahaan ketika didirikan itu asumsinya, atau bisnis ketika didirikan itu asumsinya tidak akan tutup. Ya, karena kalau sampai bisnis didirikan untuk nanti dikatakan 20 tahun lagi tutup, ya angka yang disajikan di dalam laporan keuangan itu menyesuaikan dengan perkiraan tutupnya perusahaan. Ya. Karena kita tidak pernah membayangkan perusahaan akan tutup, maka nilainya akan terus seperti yang sekarang kita laporkan. Ada penyusutan. Kalau yang kita pilih itu bukan asumsi tadi, ya berarti tinggal dihitung aja berapa kira-kira 20 tahun lagi nilai kita nilai sekarang kan. Kan nggak seperti itu akuntansi. Itu asumsi going concern kan di akuntansi. Pajak juga punya asumsi. Apa aja itu? Ini pertama, sama going concern. Perusahaan akan terus berlanjut, tidak ada maksud untuk dilikuidasi ya, atau mengurangi secara material skala usahanya. Karena kalau sampai itu terjadi di pajak sekalipun, ya, saya yakin cara teman-teman pajak menagih itu, cara teman-teman pajak memastikan kepatuhan pajak itu pasti berbeda kan. Contoh gampang aja. Agustoli dirikan PT ABC lalu mengatakan 20 tahun lagi saya tutup karena anak saya nanti 20 tahun sudah lulus kuliah. Ngapain saya dirikan usaha? Contoh ya. Orang pajak kalau dengar, ya sudahlah, biarin aja 10 tahun dibebasin dulu, jangan terlalu diketatin. Menjelang 20 tahun, kita ketatin. Lepas dari ketatin itu caranya negatif atau tidak, tapi intinya kita periksa, kita teliti dengan ini, karena sudah mau tutup. Nanti kita nggak dapat penerimaan pajak sama sekali dari perusahaannya Agustoli. Itu contoh gampang ya untuk melihat kalau sampai suatu usaha itu didirikan tanpa pakai asumsi kelangsungan usaha. Ya. Jadi pasti ada yang berbeda kalau sampai bukan asumsi ini yang dipakai oleh pajak. Jadi pajak tetap pakai going concern assumption, ya. Pajak tetap pakai ini. Itu akan pengaruh ke cara melaporkan. Ini yang saya katakan minggu lalu. Kita nggak pakai accrual atau cash basis secara hitam putih gitu ya. Kita pakai yang namanya modified cash basis. Ya. Jadi kalau penghasilan itu akui lebih cepat. Entah uangnya lebih cepat atau penghasilannya lebih cepat, uangnya belakangan. Tapi kalau biaya akui proporsional. Ya, ikut accrualnya akuntansi. Demi apa? Ya demi supaya uang negara lebih cepat terpenuhi dari pajak, ya, supaya kepastian pengenaan pajaknya juga bisa lebih terjaga dibanding kalau nunggu kan. Ini juga konsisten kan ada di undang-undang pajak ya. Kalau mau merubah metode penyusutan harus minta izin DJP. Jadi nggak langsung disetujui, harus tetap minta izin. Jadi bukan berarti konsistensi ini sekali milih metode A terus. Nggak juga. Boleh kok, akuntansi juga mengatakan kalau dirasa satu metode itu tidak menghasilkan laporan keuangan yang wajar, silakan pindah. Ya, silakan ganti. Tapi mbok ya ganti, jangan ganti lagi tahun depannya. Pajak juga gitu. Ya. Jadi konsistensi ini juga sama seperti di akuntansi, harus dijaga. Ada konservatif juga loh di pajak. Ya, ada konservatif juga. Nah, agak berbeda ya. Konservatifnya pajak itu mengarah ke dua istilah, yang walaupun dua istilah juga ada di akuntansi. Ada nggak ya dulu pernah diterangkan, Pak? Ada. Saya yakin saya pernah jelaskan. Nanti kalau ingin dapat lagi pembahasan lebih dalam teori akuntansi, ya itu akan digali lagi tuh. Konservatisme dalam pajak itu terkait satu, harus hati-hati, ya. Jadi jangan sampai kita mencatat aset terlalu banyak dari yang seharusnya. Makanya kalau kita ragu-ragu, ya catatan lebih kecil aset loh ya. Kalau hutang ragu-ragu, catat lebih cepat aja. Ragu-ragu ini dalam arti gini, aset ini bakal saya dapat nggak ya? Kalau kemungkinan saya dapatnya kecil sekali, jangan dicatat dulu. Walaupun ada kemungkinannya ya, jangan dicatat dulu. Tapi kalau hutang, ya, apakah saya akan keluar uang untuk bayar hutang ini? Kalau kemungkinannya ada, ya, sebesar apapun ya, atau sekecil apapun, catat.
Nanti kalau nggak jadi, hapus aja kan hutangnya, balik lagi gainnya kan. Tapi kalau aset kita catat lebih awal padahal nggak pernah kita dapat, kita hapus, kita loss. Jadi hati-hati dong. Ya. Jadi hati-hati. Hati-hati ini artinya ya pendapatan kalau belum pasti, ya belum 100% jangan ditulis dulu. Ya. Tapi kalau biaya belum 100% yakin pun, tapi ada kemungkinan kita keluar, catat aja dulu. Toh nanti kalau nggak jadi, recovery of loss kan. Ya. Itu konservatisme yang pertama. Makanya saya sering ngomong ya, hati-hati loh kita belajar akuntansi apalagi pajak, yang terlalu konservatif, kita nanti jadi orang yang sangat-sangat pelit. Ya, terlalu hati-hati, tidak baik juga. Tapi di sisi lain juga, ini ngerem kita, utamanya anak-anak muda seperti Anda yang sangat-sangat pengen maju gitu ya, sangat-sangat pengen idenya pengen direalisasi, pertimbangkan baik-baik. Akuntansi mengajar kita untuk jadi orang yang tidak gerasa gerusu, tapi di sisi lain juga bukan jadi orang yang pesimistis. Ya, menurut saya konservatisme itu cara menetralkan optimisme yang berlebihan. Bukan ke arah negatif membuat kita makin pesimis, bukan. Karena ingat loh, saya ulangi ya, konservatisme hanya berbunyi, hanya relate ketika kita ragu-ragu. Kalau kita sudah yakin dapat aset, ya udah catat aja. Walaupun belum pasti dapatnya. Kalau sudah ada jaminan kita dapat, catat aja. Ya. Konservatisme hanya berlaku ketika ada keraguan-raguan. Tapi ketika kita nggak ragu-ragu, ya mau dicatat, mau aset, mau biaya, mau hutang. Itu konservatif pertama terkait kehati-hatian. Yang kedua adalah konservatif terkait, nah ini agak aneh ya, agak unik emang konsep pajaknya. Matching principle, matching konsep itu part of konservatisme. Ya. Jadi kalau bicara kehati-hatian itu bicara pencatatan atau pengakuan pendapatan. Kalau bicara pengakuan expense atau beban, maka pakai matching konsep. Ya. Hendaknya expense yang dicatat itu sesuai dengan income yang sudah diakui. Kalau Anda ngakuin salaries expense, itu berarti Anda dapat sales revenue. Jangan sampai Anda keluar expense, tapi tidak ada revenue-nya. Harus pas. Kalau nggak pas, itu nggak konservatif, nggak prudence menurut pajak. Jadi ada sebab karena kita dapat revenue mengakibatkan keluar expense, atau sebaliknya kita harus keluar expense untuk dapat revenue, itu match gitu ya. Makanya di pajak dipertanyakan kan pengeluaran untuk sumbangan. Ya. Anda nyumbang. Apa yang Anda bisa harapkan dari sumbangan itu terhadap penerimaan? Kan nggak ada relate-nya secara langsung, relasinya secara langsung kan. Nah, kita berbuat baik ke orang lain, itu Tuhan akan lihat tingkap berkat dibuka. Ya susah kan kalau ngomong seperti itu depan orang pajak. Indikator langsungnya apa gitu. Itu pun kan tadi dipertanyaan, Anda kok berbuat baik pengen dapat balasan, itu transaksional banget gitu kan. Tambah dicoret kita. Ya. Entertainment, menjamu pelanggan supaya pelanggan itu loyal ke kita traktir, kita ajak ngobrol aja gitu ya. Salah satu pengalaman ya yang saya dapatkan ketika dipercaya sebagai wakil rektor itu kan banyak rekanan-rekanannya universitas itu, saya bukan orang yang cukup terbuka gitu ya, sehingga salah satu yang saya kurang nyaman ketika diajak makan bersama atau apa di luar isu pandemi ya. Tapi ya ketika sudah ada di posisi seperti sekarang dan ada orang-orang di lingkaran luar yang kemudian ngajak itu, ya saya harus ikut. Jadi rupanya ya contoh aja, ada salah satu ini bank ya atau jasa keuangan, itu memang direkturnya itu diberi indikator bahasa gaulnya, bahasa jobnya itu, kalau Anda sering kelihatan di kantor itu dianggap Anda nggak kerja, karena kerjanya itu hanya satu, nyari atau maintain pelanggan. Caranya apa? Ajak makan-makan, jadi keluar kantor terus. Kalau Anda di kantor dianggap nggak kerja. Mereka diberi biaya operasional. Pernah dengar mungkin ya kasus di Jakarta ya, ada biaya operasional gubernur. Itu ada juga di perusahaan bisnis, justru dari perusahaan bisnis. Itu dipakai untuk apa?
Ya itu tadi, neraktir, ya bahasa gampangnya, neraktir pelanggan, neraktir orang-orang tertentu supaya apa? Bisa memuluskan langkah kita untuk dapat revenue. Ya nggak usah macam-macam lah, aja kan itu sudah si pelanggannya pasti akan mikir, wah iya saya sudah diajak ngobrol, kita makin dekat, ya saya akan tetap loyal ke dia. Itu kan logika gampangnya ya. Tapi di pajak itu nggak bisa langsung di relate kan, ya sulit untuk langsung di relate kan. Oke, jadi harus match ya. Termasuk kalau biaya itu keluar 1M tapi nggak langsung 1M diakui jadi biaya, harus dialokasi secara sistematis, itu matching juga kayak penyusutan. Tapi ada juga biaya yang harus segera diakui ya. Oke, kalau memang harus segera diakui, itu juga bagian dari match, itu bagian dari konservatif. Apa sih tujuan pelaporan keuangan fiskal? Mirip kayak kalau kita belajar akuntansi keuangan ya. Apa sih tujuan pelaporan keuangan? Ya, pasti yang langsung pop up apa? Memberikan informasi kepada capital provider, dalam hal ini investor dan kreditor, untuk bisa mengambil keputusan investasi atau kredit. Nah, itu kan tujuannya kita membuat laporan keuangan komersial. Nah, kalau fiskal apa tujuannya? Sebelum ke sana, saudara-saudara, saya perlu tegaskan, dalam berbagai kuliah saya, utamanya di akuntansi pajak, saya selalu katakan, kita itu pajak maksudnya, memang di minggu lalu sudah saya tekankan, di undang-undang pajak yang namanya pembukuan itu ada dua, balance sheet dan income statement, statement of financial position dan income statement. Tapi sebenarnya dalam praktiknya, ya pajak itu lebih membutuhkan income statement, ya lebih membutuhkan income statement. Makanya berarti sekarang bukan laporan keuangan fiskal komersial ya, tapi laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Nah, khusus untuk laporan laba rugi fiskal, menurut saya kita tidak perlu bikin laporan laba rugi pendapatan kurangi biaya yang seperti punyanya komersial. Kenapa? Kan sudah ada SPT. Apalagi kalau Anda lihat SPT tahunan PPHOP yang bisnis, ya yang 1770, atau SPT tahunan PPh Badan yang 1771. Itu kan sudah jelas ya. Pendapatan ke bawah, ketemu penghasilan brutonya, kemudian dikoreksi positif negatif, ketemu yang di bawah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya. Toh nanti, kalaupun kita bayangkan gini ya, saya punya satu laporan keuangan fiskal, laporan laba rugi biasa, saya punya satu SPT. Coba Anda lihat bottom line-nya, hasilnya kan sama, yaitu penghasilan neto atau PKP kan. Ngapain saya buat dua dokumen yang tujuan utamanya untuk cari hasil bawah? Poin saya apa? Yang disebut laporan keuangan fiskal, yang tadi sudah saya sampaikan sebenarnya itu hanya merujuk pada income statement fiskal, itu adalah SPT. Itulah sebenarnya, sejatinya, esensinya laporan keuangan fiskal. Jadi kita nggak perlu menghasilkan laporan keuangan sendiri, ya buat lembar sendiri. Udah, cukup itu aja. Pak, tapi yang saya pelajari dari SPT, sejak perpajakan, PPh Badan maupun pelajaran SPT, itu adalah lampiran dari SPT, salah satunya adalah laporan keuangan. Ya nggak apa-apa, diikuti aja. Kasih aja laporan keuangan komersial dalam bentuk statement of financial position dan income statement. Ya, nggak perlu buatin atau kasih lagi laporan keuangan fiskal, karena kalau kita belajar akuntansi ya, kita belajar efisiensi. Nggak efisien kan hasil yang dilaporkan sama. Cara penyajian aja beda. Kalau yang laporan keuangan fiskal kan ke bawah urut gitu. Ya. Laporan keuangan fiskal yang selama ini mungkin dalam benak Anda ya, tapi SPT mungkin lebih ringkas dan cepat hasilnya, tapi hasil bawahnya kan sama. Ya. Jadi saudara-saudara, ya, menurut pemahaman saya atau lebih tepatnya dari yang saya maknai, yang disebut laporan keuangan fiskal itu SPT. Pajak sulit menghasilkan neraca fiskal. Minggu lalu sudah sempat saya sampaikan. Tidak ada itu statement of financial position-nya fiskal. Kenapa? Karena gini, Anda kan paham ya. Waktu kita bikin laporan laba rugi komersial, terus kita koreksi kan.
Ketika kita lakukan koreksi, ada nggak jurnal? Ketika beban penyusutannya akuntansi itu anggap aja 100, beban penyusutan pajak 20. Ya, berarti kan dikoreksi 80. Ada nggak jurnal ya yang kita lakukan ketika melakukan koreksi fiskal dengan mengkredit beban penyusutan? Kan beban penyusutan akuntansi 100, pajak 20. Berarti harusnya beban penyusutan dikurangi dikredit 80 dong. Kan nggak pernah ada jurnal penyesuaian untuk koreksi fiskal, nggak ada. Bagaimana caranya menghasilkan neraca kalau jurnalnya nggak ada? Kan jurnal katanya harus diposting ke buku besar jadi neraca saldo nanti jadi laporan keuangan. Bagaimana caranya menghasilkan di ujung kalau jurnalnya nggak ada? Ya, berarti kita harus punya jurnal untuk koreksi fiskal. Dalam praktiknya kan nggak ada. Itulah makanya kayaknya nggak ada deh laporan atau balance sheet-nya fiskal. Kalaupun ada secara teknis memang bisa dibuat, tapi secara konsep akuntansi nggak masuk akal. Bagaimana sesuatu yang tidak melalui proses pencatatan atau perjurnalan bisa menghasilkan output balance sheet atau statement of financial position. Jadi yang disebut laporan posisi keuangan atau neraca di Undang-Undang KUP yang soal pembukuan yang lalu itu sebenarnya maksudnya adalah balance sheet-nya komersial. Sementara yang disebut sebagai income statement fiskal ya itu sebenarnya SPT. Tidak perlu bikin laporan laba rugi fiskal sendiri karena toh hasilnya sama. Itu ya. Tapi kalau diskusinya di luar mata kuliah ini atau di luar lingkaran saya, tentu ini nggak diterima. Tentu ini nggak diterima, makanya ya didoakan supaya saya makin punya level yang baik ya, bukan hanya di Petra tapi juga supaya ide-ide yang saya nggak tahu ya. Anda setuju nggak dengan itu? Kalau Anda setuju berarti kan doakan saya supaya saya bisa merealisasikan itu dalam level praktis. Dalam berbagai kesempatan ketika saya punya kesempatan ngomong ya saya sampaikan. Cuma itu tadi kata Jack Ma apa? Kalau kita belum jadi orang berhasil, kita pakai parfum pun nggak kecium. Tapi kalau kita sudah jadi orang yang berhasil, bau yang nggak enak pun dari kita dicari-cari gitu. Jadi memang harus eksis, ya eksis pada level-level ini supaya sumbangsi kita nyata dan kelihatan, ya. Nah, ini diskusi yang saya sampaikan sebagai bagian pertanggungjawaban saya sebagai dosen Anda di akuntansi pajak. Ya, Anda kritisi kalau Anda nggak setuju. Karena memang di buku nggak pernah disebut. Coba cari buku yang mengatakan laporan keuangan fiskal itu SPT. Nggak ada. Bahwa rekonsiliasi fiskal harus masuk dalam siklus akuntansi juga nggak ada. Itu gunanya kita belajar, saudara-saudara. Ya, itu gunanya kita masuk universitas untuk tidak percaya begitu saja terhadap teori-teori yang ada. Makanya kalau ujian skripsi ya, itu kalau sampai ada jawaban atas pertanyaan saya, oh ini karena berdasarkan penelitian yang lama. Yakin tak penelitian yang lama itu benar? Bisa jadi Anda lebih jago loh dari penelitian yang lama. Makanya saya nggak begitu suka kalau ya termasuk dengan teman-teman dosen ya, ketika ada yang terlalu menggantungkan dengan penelitian yang terdahulu. Ya penelitian ternama aja terdahulu, bisa jadi ada sesuatu yang ketinggalan yang nggak pas. Itu kita kritisi. Kalau nggak benar, kita ciptakan teori baru. Ayo, walaupun masih S1 loh. Ya, S1 menciptakan teori baru silakan, siapa yang larang? Pak katanya hanya S3 Pak yang tugas akhirnya ciptakan yang baru. Wajib buat S3. S1 nggak wajib. Tapi kalau S1 pengen buat, kenapa nggak? Ya makanya besok kalau jadi pembimbing saya jangan bawa topik-topik yang mainstream ya. Pengaruh tim capitalization terhadap tax avoidance. Aduh, udah terlalu banyak. Tapi kalau Anda tanya saya juga, ya jujur saja saya nggak bisa langsung, ini dong topik yang ini gitu ya, harus nyari lagi. Oke, itu ya. Nah, apa tujuannya kita bikin laporan keuangan fiskal? Mirip kayak laporan keuangan komersial. Ya, dengan membuat tadi ya SPT ya. Ingat loh, laporan keuangan SPT. Kita bisa menyajikan informasi ya supaya otoritas pajak bisa ngitung PKP kita. Laporan keuangan itu kan sejatinya juga kayak LPJ ya. Besok setelah tim himanya Abraham ini selesai kan harus buat LPJ atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan masing-masing panitia itu kan berujung pada LPJ. Nah, saya ketika diberi kepercayaan untuk jadi manajemen, ya untuk jadi leader kan saya harus sajikan LPJ. LPJ saya itu melalui apa? Kalau saya ada di bisnis ya laporan keuangan, ya kan?
Nah, inilah LPJ saya kepada negara karena negara sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan kewajiban pajak. Ya, saya patuh apa enggak? Lihat aja SPT saya. Ya. Termasuk sebenarnya makanya tadi pengambilan keputusan itu dibutuhkan salah satunya dari apa? Ini dari informasi akuntansi pajak. Karena tujuan membuat SPT salah satunya adalah supaya kita bisa ngambil keputusan strategis. Ketinggian pajak kita tiap tahun nih. Patuh sih patuh ya, tapi terlalu patuh nih. Masih ada ruang yang bisa kita ambil untuk mengurangi pajak selama masih dalam bingkai tax planning, bukan penggelapan pajak. Ayo lakukan. Ya, ini masih bisa di-convert nih, ya. Biaya ini untuk dijadikan biaya yang dapat dikurangi nih. Ya kan? Caranya apa ya? Lihat SPT, lihat laporan keuangan fiskal. Mirip kayak komersial kan ini jadinya. Suatu laporan keuangan fiskal dikatakan berkualitas kalau apa? Saya lupa liatin. Ada bukunya, mirip kayak PSAK. Ya, jadi ini kayak PSAK-nya pajak. Ini jadi apa? Bukan undang-undang pajak loh ya, beda ya. Buku ini, ya, buku ini adalah buku yang mengatur tentang tata cara kita melaporkan kewajiban pajak kita. Ya, bagaimana caranya laporan pajak itu mirip kayak laporan akuntansi bisa disajikan dengan baik sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, ini pedoman umumnya. Jadi dikatakan laporan keuangan pajak atau laporan keuangan fiskal itu berkualitas kalau memenuhi yang ditulis di sini. Jadi ada buku yang namanya Pedoman Umum Akuntansi untuk Tujuan Pajak. Itu disusun para senior-senior pajak yang sampai saat ini itu sudah berapa tahun ya? Hampir 10 tahun mungkin itu belum direalisasi menjadi aturan positif. Ya, masih pada draft. Ya. Jadi dalam buku itu ditetapkan bahwa laporan keuangan fiskal dikatakan berkualitas kalau memenuhi ini semua. Ya, kalau memenuhi unsur-unsur ini semua. Yang pertama, harus relevan. Ya, harus relevan. Jangan sampai nanti SPT yang dibuat nggak ada kaitan dengan pajak yang dibayar, pajak yang terhutang. Harus netral. Mirip kayak akuntansi keuangan, faithful representation. Ya, disajikan dengan itikat baik, tidak ada informasi pajak yang dihilangkan. Kalau itu yang dilakukan berarti itikatnya nggak baik. Karena kalau Anda belajar KUP dulu ya, undang-undang KUP, di situ kan dikatakan kalau ada pelanggaran pajak dilakukan pertama kali dan tidak sengaja, maka sanksinya lebih ringan dibandingkan itu dilakukan dengan kesengajaan. Pernah ada yang nanya, Pak, gimana caranya pemerintah mengatakan itu sengaja atau tidak? Kan nggak bisa masuk ke relung otak dan hati untuk tahu itu sengaja atau enggak. Paling gampang ya kalau itu berulang, itu dianggap pasti sengaja. Sengaja, nggak sengaja kok berulang gitu kan. Nah, itu berarti nggak netral, karena nggak punya itikat baik. Di akuntansi ada materialitas ya. Masih ingat? Berapa persen dikatakan suatu laporan keuangan itu isunya material. Bisa isu karena salah saji, bisa isu karena penggelapan. Jadi kalau ada kesalahan penulisan atau penyajian dalam laporan keuangan, lihat. Kalau nggak material, nggak usah dimasalahin. Tapi kalau material, kalau Anda jadi auditor ya baru Anda permasalahkan. Nah, masalahnya berapa persen itu disebut material atau enggak? Masih ingatkah? Ada yang masih ingat mungkin? Berapa persen tuh? Anggap aja saya punya aset ya. Saya punya aset 100 miliar. Terus ada salah saji. Berapa persen dari 100 miliar itu dikatakan material? Masih ingat nggak? Evan, ingat materialitasnya akuntansi itu berapa persen? Akuntansi komersial ya, berapa persen?
Evan ada di sana nggak ya? Helen, ingat 10% Evan? bukan, Pak? 10%. Itu material atau nggak material? 10% berarti Batas. batasannya ya. Berarti Iya, kalau Pak. di atas 10% material, di bawah 10% nggak material. Yang lain, jadi memang materialitas itu tidak bisa dilihat dari nominal kan? Ya, 10 juta material atau enggak? Buat Agustoli iya. Ya, buat crazy rich kayak Anda, itu mah mungkin nggak sampai sehari Pak habis. Ya, jadi nggak lihat nominal. Ya, 10 juta dari 100 juta buat saya berarti kan material tuh 10 juta. Buat Anda 10 juta dari 10 M, kecil tuh. Ya, itu kayak tisu buat saya, keringat tak lapin pakai duit saya 10 juta, Pak. Jadi bayinya persentase. Nah, tadi Ellen sudah coba bantu 10%. Jadi gini, 0 sampai sekitar 10% itu memang nggak material. Di atas 15% itu material. Berarti 10 sampai 15 gimana? 10% ke bawah itu nggak material. 15% ke atas material. 10 sampai 15 itu gray area. Anda, saya lupa dapat di mana itu. Tapi intinya itu rule of thumb-nya. Aturan umumnya. Ya, jadi kalau tadi ya, hilang uang 10 juta. 10 juta dari 50 juta, wah 20%. Material tuh, dicari tahu kenapa sih salah saji 10 juta. Tapi kalau 10 juta dari 1 triliun, ya sudahlah, itu tidak akan mempengaruhi opini auditor. Kan kata-katanya apa? Berdasarkan kondisi yang material, maka opini audit adalah wajar tanpa pengecualian. Jadi wajar tanpa pengecualian itu bukan berarti 100% sempurna. Enggak. Tetap ada kesalahan, tapi kesalahannya enggak material. Ya. Nah, pajak juga ada. Tapi sayangnya, sepanjang yang kita ketahui ya, pajak itu kayaknya materialitasnya 0% ya. Artinya apa? Nggak boleh ada ruang untuk salah, benar. Apalagi PPN. Faktur pajak ya kan, dulu waktu masih faktur pajak manual, salah dikit aja ya dicoret itu bisa jadi dianggap faktur pajak cacat. Sekarang untung sudah digital ya, masih salah pun itu masih bisa diutak-atik lah. Utak-atik dalam arti ada mekanismenya. Ya, jadi nggak boleh salah tuh di pajak materialitasnya. Ya, bisa jadi sekecil apapun nominal atau persentasenya. Kalau menurut justifikasi teman-teman pajak, pemeriksa pajak atau apa itu punya unsur apa itikat nggak baik seperti kotak kedua ya, itu dianggap material. Jadi memang agak unik kalau di pajak bicara material ya. Bisa jadi nggak ada istilah materialitas, semua material. Keempat, lengkap. Ya, semua unsur harus tersedia dalam rangka pelaporan pajak. Jelas, asal-usul dan sumbernya harus jelas. Nah, ini mungkin bisa dihafal, diingat-ingat ya. Menurut Pedoman Umum Akuntansi untuk tujuan pajak, apa saja sih karakteristik kualitatif dari laporan keuangan fiskal? Nah, ini semua. Ya, kalau pakai lagi 100 orang ya, kayaknya memang 100 orang pakai pilihan ganda, multiple choice, nggak bisa saya pakai esai. Kan tinggal dilihat A, B, C, D, E, mana yang nggak masuk, gitu. Kecuali gitu. Ada lagi karakteristik kualitas ini keterangan untuk masing-masing ya, relevan, mudah dipahami, ya ini masing-masing ada di sini. Kalau bicara relevan ya terkait dengan pengambilan keputusan. Ya, jadi selain yang ada di kotak ini juga sebenarnya ada teori-teori lain, utamanya dari bukunya Pak Gunadi. Jadi cara baca slide ini khususnya bagian yang karakteristik kualitatif ya. Khusus untuk yang pertama kali ini yang kotak kuning ini adalah karakteristik kualitatif menurut Pedoman Umum Akuntansi untuk tujuan pajak. Slide-slide berikutnya itu adalah menurut buku acuan kita yaitu tulisannya Prof. Gunadi. Jadi bisa jadi ada istilah yang sama ya. Contoh kayak ini. Ini relevan, ini juga relevan. Tapi yang di sini ini khusus untuk Pedoman Umum Akuntansi untuk tujuan pajak. Sisanya di belakang adalah yang dari teori Gunadi. Nah, nanti jawab soal kan praktis kan Anda. Soal ujian gimana ya? Tergantung pertanyaan saya kan. Ya. Pasti saya akan perjelas pertanyaannya. Menurut Pedoman Akuntansi untuk tujuan pajak apa? Kalau saya nggak sebut itu ya berarti Anda pakai yang belakang.
Apa itu relevan? Menurut Prof. Gunadi, ya laporan fiskal itu bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Ya. Apa itu mudah dipahami? Nah, ini mirip kayak akuntansi ya. Mudah dipahami. Understandability. Understandability itu gampangnya ya. Orang nggak perlu belajar akuntansi, nggak perlu jadi tax accounting students, ya tax accounting program students untuk bisa baca SPT. Ya. SPT itu harusnya atau laporan keuangan itu harusnya disajikan dan dengan gampang bisa dibaca semua orang dari berbagai latar belakang. Bukan berarti kalau ada seseorang baca laporan keuangan lalu tidak bisa paham, itu yang salah akuntannya, bukan. Karena ada asumsi di yang merah mengatakan orang yang diminta atau diharapkan paham tadi itu juga harus memahami aktivitas bisnis. Jadi punya sense of business. Maksud saya gini, kita asumsi semua manusia di dunia punya sense of business. Mau dia akuntan, mau dia orang teknik, mau dia dokter atau apapun. Kalau ada laporan keuangan disajikan lalu orang nggak bisa paham, orang nggak bisa baca dan mengerti, yang salah akuntannya. Tapi kalau dibalik, ya nggak semua orang paham tentang aktivitas bisnis, nggak semua orang punya sense of business. Lalu baca laporan keuangan dan nggak mudeng, yaitu bisa jadi bukan salah akuntannya. Bisa jadi mungkin laporannya salah, tapi karena dia nggak punya sense of business juga nggak bisa dikatakan akuntannya salah. Begitu juga terkait laporan pajak. Ya, opo iki PTKP? Penghasilan dia tidak harus belajar tax accounting atau mengambil mata kuliah akuntansi pajak atau SPT. Ya. Tapi dari sini ini pengurang ya. Oh, ini berarti bagian dari penghasilan atau bagian dari income yang memang tidak jadi objek pajak. Ya. Ini gimana nih? Gaji setahu saya sudah dipotong pajak, tapi kok di akhir tahun kena pajak lagi? Double tax. Dia nggak pernah belajar pajak. Double tax, tapi dia lihat di bawah ada pajak yang namanya kredit pajak. Oh, ngerti aku. Dihitung sih. Nanti yang sudah dipotong boleh ngurangin. Nah, ya kan? Dengan sistem SPT yang sudah sangat-sangat detail dan sistematis itu kan membuat orang tanpa harus baca lagi atau bisa tahu, oh iya ya, sudah pernah dipotong, dihitung lagi, tapi nanti boleh ngurangi. Nah, itu bagian dari mudah dipahami. Makanya saya bilang, ilmu kita ini kalau tidak dikuasai dengan baik, tidak tekun gitu ya, kita gampang jadi orang nanggung. Ya. Karena ada banyak orang di luar sana yang punya keinginan untuk belajar pajak. Karena buat mereka itu hal menarik, ya, sangat terkait dengan masa depan dan keuangan. Saya walaupun seorang lulusan teknik mesin, kalau saya nggak belajar pajak, bisa jadi bisnis otomotif saya bisa hancur. Saya belajar daripada saya nyewa konsultan. Nah, kalau kita nggak benar-benar outstanding dalam memahami teks, ya kita terkejar oleh orang-orang tadi. Kecuali memang Anda merasa ilmu tax accounting ya bagian dari saya untuk paham aja deh, tidak harus benar-benar saya jadi seorang tax consultant atau tax accountant. Monggo, itu pilihan Anda. Ya, tapi kalau Anda orang-orang yang wah, aku jatuh cinta banget pada pajak, ya perbaiki cara Anda belajar dan menguasai pajak. Ya, jangan jadi orang nanggung, jadilah yang outstanding gitu ya. Menurut Gunadi juga yang disebut laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan fiskal yang berkualitas adalah harus bisa diandalkan. Apa itu bisa diandalkan? Kalau memenuhi semua definisi ini. Ya, tidak menyesatkan. Tidak ada kesalahan. Ya, tapi di sini dia masih tulis kesalahan material. Disajikan secara tulus dan jujur, wajar, mengedepankan substansi. Jadi enggak berdasarkan yang tertulis, tapi esensi dari satu transaksi. Saya mungkin tulis di situ biaya konsumsi, ya, biaya transportasi. Padahal sebenarnya itu sewa kendaraan. Substansinya sewa kendaraan, saya tulis biaya transaksi, biaya transportasi. Ya, jadi cari substansi dari sesuatu yang tertulis.
gitu ya. Kamu baik-baik aja. Iya, padahal sebenarnya enggak. Formnya dia ngomong, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya hatinya lagi galau gitu. Nah itu harus dipahami, susah itu ya, memahami yang kayak gitu. Ya, mau makan di mana, mau makan apa, terserah gitu. Itu esensinya sebenarnya dia pengen sesuatu, pengen dimengerti gitu. Ya, nah pajak juga kayak gitu. Harus paham apa substansinya daripada apa yang tertulis. Apalagi kalau Anda dalam posisi, dalam beberapa atau kebanyakan yang saya omongkan di sini, kita dalam posisi sebagai wajib pajak atau kita juga sebagai tax consultant ya. Cuma memang tidak menutup kemungkinan kita harus paham ketika kita ada, atau bagaimana sih teman-teman pajak itu juga berpersepsi. Kita kan harus paham ya bagaimana teman-teman pajak melihat. Yang saya katakan tadi itu adalah bagaimana para fiskus melihat. Oh, dia nulisnya biaya transportasi. Oh, dia nulisnya biaya perjalanan dinas. Padahal itu sebenarnya bonus untuk marketing karena capai target tertentu. Harus paham substansi. Ya. Itu ngajarin kita untuk juga bisa melakukan tax planning dengan baik. Pilih istilah-istilah ini. Kita nggak mengaburkan loh ya. Tapi kan legal aja cara. Betul kok, biaya perjalanan dinas ada marketing saya yang perjalanan dinas kalau bukan perjalanan dinas, wong dia datang anggap aja ke Paris gitu ya. Kita kasih bonus ke dia untuk karena dia mencapai target. Dia memang perjalanan dinas kok. Wong dia berangkat karena sebagai marketing perusahaan saya. Nggak salah dong saya tadi perjalanan dinas. Ya kan? Cuma itu sudah umum. Ya. Membuat tax planning atas bonus melalui tulisan itu udah cari cara untuk itu tadi, itu bisa bisa tetap diterima. Berarti kita harus paham kan gimana caranya substansi itu ya bisa bukan dikaburkan, bisa disajikan sedemikian rupa sehingga bentuk yang kita tulis itu paling tidak membuat kita bisa melakukan tax planning yang optimal. Laporan keuangan pajak dikatakan andal, bisa diandalkan itu juga kalau netral, disusun dengan kehati-hatian ya, pertimbangan sehat dan lengkap. Jadi ini indikatornya keandalan. Gampangannya kayak gitu. Ya. Kalau bicara netralitas memang katanya ya itu sulit. Agak sulit melihat netralitas karena sudah pasti mihak ke DJP dong. Mihak kalau netralitasnya akuntansi kan itu jelas. Saya ingin menyenangkan pemegang saham. Berarti saya buat laba yang setinggi-tingginya, tapi hati-hati, kamu kena pajak gede. Oke lah, saya ingin membuat pajak saya aman. Kecilin, tapi nanti pemegang saham nggak suka. Akhirnya kita cari titik tengah. Nah kalau bicara pajak, nggak mungkin kan, oh saya ingin gedein atau kecilin. Pasti saya berupaya untuk, kalau dari sisi saya adalah, saya pengen angka pajak saya kecil. Tapi kalau dari sisi orang pajak, dia kan pengen angka pajak gede. Jadi pasti akan merujuk pada satu kepentingan, yaitu kepentingan pajak, nggak ada kepentingan lain. Makanya dikatakan netralitas dalam laporan keuangan fiskal itu sulit ditemukan. Ya, sulit ditemukan. Nah, ini kan syarat untuk isi SPT ya, di hukum pajak atau perpajakan. Jadi jelas, benar, lengkap, itu sebenarnya part of andal. Ya, reliability. Ya, jelas itu apa? Oh, berarti ngisi SPT itu asal usul sumbernya harus jelas. Ya, dapat dari mana sih rumah atau aset baru? Oh, dari warisan. Ditulis dong di bagian penghasilan bukan objek pajak. Dapat dari mana sih cashmu di bank sebesar ini? Oh, dari bunga deposito. Jadi nggak perlu masuk sebagai penghasilan yang kena pajak akhir tahun karena sudah kena final. Ya, sumbernya itu harus jelas. Benar itu berarti disajikan sesuai keadaan yang sebenarnya, lengkap, semua unsurnya ada. Apalagi ya yang jadi kriteria bahwa laporan keuangan itu, utamanya laporan keuangan fiskal itu berkualitas. Ya, ini comparability. Comparability itu ada dua, saudara-saudara. Kalau bisa membandingkan laporan keuangan kita dengan perusahaan lain, itu comparability eksternal.
bisa dibandingkan ini tidak harus kita lebih baik atau sebaliknya kita lebih buruk. Intinya pokoknya kita bisa dibandingkan laporannya. Kita bicara komersial dulu ya. Sama-sama bank itu berarti lebih banyak aset cairnya, ya, lebih banyak current asetnya, ya. Tapi kalau sama-sama jasa keuangan, satu aset tetapnya lebih banyak, itu nggak bisa dibandingkan ngomong sama-sama bank. Pasti salah satu salah nih, utamanya yang lapor aset tetap lebih banyak, gitu. Ya. Tapi kalau kita bandingkan bank dengan perusahaan alat berat, itu pasti nggak comparability. Karena comparability eksternal harus dilakukan dalam satu apa satu field yang sama, lapangan usaha atau jenis usaha yang sama. Kalau sampai lapangan usahanya sudah sama, sama-sama perusahaan dagang elektronik, tapi satu kok beda ya, nggak bisa kita sebut lebih bagus atau lebih jelek nih satu ini, karena disajikan tidak sesuai PSA ke perusahaan elektronik. Nah ini yang satu ini berarti tidak comparability eksternal. Comparability juga itu bisa dinilai berdasarkan comparability internal. Internal itu artinya apa ya? Laporan kita tahun ini dibandingkan tahun lalu bisa dibandingkan. Wah, laba tahun ini naik, berarti lebih baik tahun ini. Atau laba tahun ini turun, berarti lebih jelek tahun ini. Ya tunggu dulu. Tahun lalu mungkin pakai metode penyusutan garis lurus. Tahun ini saldo menurun atau sebaliknya. Kalau itu yang terjadi, mau naik atau turun labanya, nggak bisa kita simpulkan bahwa kita lebih baik atau lebih buruk. Jadi, comparability internal ini punya syarat bahwa metode yang dipakai harus sama dong. Kalau beda, uncomparable. Itulah makanya comparability internal itu disebut apa? Istilah lainnya? Tadi sempat dibahas. Supaya bisa membandingkan kita lebih baik atau lebih jelek dibandingkan periode sebelumnya, kita harus pakai metode sama. Berarti apa? Comparability internal itu istilah lainnya adalah konsistensi. Nah, jadi konsistensi itu adalah istilah untuk comparability internal. Nah ini yang daya bandingnya ini maksudnya daya banding yang eksternal, yang atas ya. Antara perusahaan dan perusahaan lain itu harus pada perusahaan lain yang sejenis fieldnya atau lapangan usahanya. Sifat dan keterbatasannya. Saudara-saudara, harusnya sudah belajar AKL ya. Atau lagi belajar AKL. Ilmu AKL nggak dipakai untuk hitung pajak. Wes, itu aja. Ya. Kenapa? Karena dalam penghitungan SPT, kalau ada PTA, PTB, dan laporan konsolidasi, ya SPT-nya cuma SPT PTA dan SPT PTB. Nggak dipakai ya laporan konsolidasi untuk penyusunan SPT. Ya. Pajak itu sangat-sangat apa istilahnya tuh prinsip atau asumsinya business entity principle, bahwa antara pemilik dan usahanya itu adalah kesatuan yang berbeda. Kecuali kalau dia masih WP orang pribadi. Antara UD dan pemiliknya itu satu kesatuan. Tapi kalau sudah corporate taxpayer, wajib pajak badan, itu asas legal dan separate entities bisnisnya benar-benar diaplikasikan. Ya. Jadi itu sih bisa disebut sifat ya dari atau keterbatasan juga ya, karena berarti dia tidak effort untuk menghasilkan laporan konsolidasi ini kan berat, tapi ya ternyata untuk hitung pajak nggak dipakai. Anda juga paham kan ya, kalau tadi sudah sempat saya sampaikan, kalau ada perusahaan ya pusat, ini kalau konsolidasi itu kan induk anak, kalau pusat dan cabang itu yang sampaikan SPT yang mana? Pusat dan cabang atau hanya pusat? Jawabannya hanya pusat. Itu SPT tahunan tapi yang apa badan atau OP-nya ya. Jadi kalau Anda punya cabang, cabangnya di combine istilahnya, bukan dikonsolidasi ya. AKM 2 tuh kalau yang pusat cabang masuk ke satu SPT. Dilaporkan pusat aja. Cabang nggak perlu. Tapi cabang tetap harus nyetor ke pemerintah atau KPP tempat dia berdomisili. Khusus untuk yang withholding.
PPN, PPh 21, 23 itu di cabang. Kecuali PPN ya, PPN kan boleh dipusatkan ya. Kalau kita mau dipusatkan. Tapi kalau PPh 21 nggak ada pemusatan. Anggap aja Petra ada di Surabaya dan Jakarta. Ya KPP Jakarta kita setor PPh 21, KPP Surabaya kita setor PPh 21. Tapi kalau untuk SPT tahunan hanya di Surabaya karena pusatnya umpama. Ya. Jadi untuk konsolidasi hanya masing-masing entitas, kalau pusat cabang hanya pusat. Ya. Ini yang pakai administrasi pajak, fiskus, konsultan pajak kita nanti, ya Anda juga salah satu, atau Anda kalau masih jadi mahasiswa itu disebut pihak yang berminat. Ya, tentu ini batasannya ya. Kemampuan kita memahami, menganalisis dan menginterpretasi itu akan sangat-sangat mempengaruhi cara kita baca laporan pajak. Pengetahuan pajak kita juga akan sangat-sangat mempengaruhi sedalam apa sih informasi pajak yang kita butuhkan. Ya, kemahiran-kemahiran khusus selain akuntansi, ya, termasuk data processing ini isunya kan kemarin ya, kalau nggak salah ya. Tapi agak berbeda sih, digital tax kan, si siapa alumni itu yang sampaikannya. Bagaimana transaksi digital dipajakan. Tapi kalau ini maksudnya adalah informasi-informasi pajak yang ada, gimana caranya big data pajak ini diolah sedemikian rupa untuk bisa ngambil keputusan. Ya, jadi bukan sekadar pakai Excel, tapi perlu ada teknik pemrosesan data yang lebih optimal. Mirip kayak bahkan jauh lebih kaku historisnya pajak. Anda tahu kan ya, aset kalau masuk SPT harus pakai harga historis kan. Ya. Kalau akuntansi sudah boleh milih, ada yang historis, ada yang bisa pakai fair value. Kalau pajak pasti pakai historis aset itu. Ya. Mungkin tidak relevan pakai data fair value kalau di SPT. Ya. Walaupun demikian tetap ada estimasi dan pertimbangan. Jangan salah loh ya. Allowance itu tetap ada kan untuk perusahaan jasa keuangan. Boleh allowance for doubtful account untuk jasa keuangan. Ya. Sangat-sangat material. Ya, sangat-sangat material. Dalam hal maksud saya gini, sangat-sangat mengutamakan bebas dari kesalahan. Ya. Juga substance over form. Ya. Dan mirip kayak akuntansi, lebih banyak informasi kuantitatif yang dipakai, ya bahkan pajak sangat-sangat kuantitatif, jarang pakai informasi kualitatif. Itu tadi sudah disampaikan di depan. Pelaporan pajak itu sangat-sangat dipengaruhi oleh fungsi pajak, ya kan? Oke. Nah, untuk Anda ketahui ini ada cara penyajian atau bagaimana caranya menghasilkan informasi akuntansi pajak, tergantung praktik di masing-masing negara. Ya, menurut Essers dan Russo, paling tidak ada 3 ya. Ya, ada 3 ya menurut Essers dan Russo yang menjadi praktik beberapa negara besar untuk pajaknya. Pertama di Belgia. Saya sebenarnya rindu. Sedikit cerita ya. Pengen S3 ke sini. Ya, paling enggak Belgia atau Belanda karena kan di sana konsep landasan berpikir pajaknya itu kuat. Ya, tapi karena masanya lagi enggak memungkinkan ya sepertinya saya tetap dalam negeri lah. Ya. Jadi semoga segera S3. Jangan kebalap saya loh. Saya lulus duluan S3 nanti daripada Anda. Ya. Nah, di Belgia itu menurut istilahnya Essers and Russo, mereka pakai yang namanya practically formal dependence. Jadi akuntansi pajak itu sangat-sangat tergantung dengan prakteknya akuntansi komersial. Ya. Walaupun akuntansi pajak, karena kan dari sini kelihatan, yang merah ini nggak bisa ada kalau nggak ada GAAP. Nggak bisa hanya andalkan yang hijau kan. Jadi sangat-sangat tergantung dari apa GAAP. Ya. Ada lagi yang kayak gini. Akuntansi pajak itu irisan. Ada aturan akuntansi komersial, ada aturan pajak. Nah, dia ada di tengah-tengah. Itu dilakukan di Inggris. Ya, dia dilakukan di Inggris. Jadi ada aturan pajak sendiri. Ada aturan apa?
komersial sendiri. Nah, pelaporannya ini kan cara ngitung pajak dan semacamnya ya. Tapi ini cara lapor pajak. Nah, cara lapor pajak itu irisan. Itu disebut material dependence. Ada yang benar-benar terpisah. Belanda yang melakukan itu. Ya, jadi akuntansi pajak itu murni yang hijau. Ya, nggak ikut yang kuning. Nah, Indonesia yang mana? Indonesia yang ini sebenarnya. Practically formal dependence. Ya. Ada PSAK, ada UU PPH. Nah, cara melaporkan pajak itu gabungan. Makanya tadi kan, kalau tidak diatur secara sendiri di pajak, maka ikut akuntansi komersial. Kalau menurut OECD sih seperti ini. Pajak itu lebih dominan daripada akuntansi. Kalau definisi OECD ya, Belanda itu, ya Belanda di sini kan tadi kalau menurut Esser and Russo adalah terpisah kan. Independen, betul ya, terpisah. Kalau di Jerman itu sisipan. Mungkin besarnya tetap akuntansi komersial, pajak itu hanya lingkaran kecil. Bukan irisan, tapi lingkaran kecil dari lingkaran besar akuntansi. Ya. Jadi kalau dari definisi OECD kita lebih dekat ke apa? Antara Belanda atau Jerman ya. Tapi kita lebih pas pakai definisinya Esser and Russo, berarti yang ini, yang practically formal dependence, akuntansi pajak di Indonesia, ya. Nah, ini yang saya katakan. Ini praktik akuntansi pajak di Indonesia. Jadi, pajak itu masuk sebenarnya dalam siklus akuntansi. Jadi, bagian dari akuntansi. Bisa dibilang mirip kayak Jerman definisi OECD kan. Ya. Tapi tidak benar-benar terpisah kayak Belanda menurut Esser and Russo. Ya. Part of lah akuntansi dan juga pajak. Kalau pakai OECD ya berarti memang harus terpisah. Makanya saudara-saudara jangan sekali-kali mengatakan double book itu negatif. Kalau double book itu laporannya pajak dan akuntansi ya memang normal kan. Jangan terlalu idealis buta gitu ya. Harus satu, nggak boleh dua. Lah, memang pembukuannya akuntansi dan pajak beda kok. Ya, kenapa harus dibilang harus satu gitu. Ya, itu konsekuensi karena ada pendekatan-pendekatan tadi. Dia tambahan dalam siklus akuntansi kan yang saya katakan tadi ya. Harusnya berarti buku-buku akuntansi termasuk pengantar akuntansi itu memasukkan rekonsiliasi fiskal sebagai bagian dari siklus. Ya. Dan juga itu tadi dia juga bisa menyesuaikan siklus akuntansi. Ini unsur penting yang diminta oleh pajak sebenarnya. Jadi sedemikian banyak informasi biasanya orang pajak itu bukan berarti yang lain nggak penting. Ini yang apa istilahnya? Eye catching. Silakan, siapa nih? Stephen. Ini yang eye catching gitu ya. Tapi kalau yang lain bisa jadi baru dicari kalau dibutuhkan. Omset, ya, laba tahun berjalan, dividen dan juga untuk PPh 21 ya, employee benefit. Tidak akan pernah sama karena akuntansi lebih ke arah kewajaran, pajak lebih ke arah bagaimana informasi antara akuntansi dan pajak itu bisa diekualisasi dan disederhanakan. Nah, ini jangan dilupakan ya. Kalau kita pakai tahun kalender, kalau tahun pajak itu pakai tahun kalender, itu berarti tahun pajak dimulai 1 Januari berakhir 31 Desember. Tapi kalau seumpama periodenya 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2022, itu tahun pajaknya yang mana? Tahun pajak 2001 atau 2022? SPT kita di pojok itu kan cuma satu ya. 4 kotak tok, 2021 atau 2022. Nah, kalau periodenya 6 bulanan sama 2021 dan 2022, maka tahun pajak yang dipakai itu yang awal. Jadi itu disebut tahun pajak 2021. Ya. Bagaimana kalau kayak Petra? Petra itu tahun pajaknya dimulai 1 September, berakhir akhir Agustus. Jadi 1 September 2021, akhir Agustus 2022. Itu tahun pajak berapa? Yang mana lebih banyak tahun pajaknya, bulannya. Kalau lebih banyak bulannya di 2022, 8 bulan, berarti itu tahun pajak 2022. Nah, itu yang orang pajak juga, teman-teman pajak jarang nggak ngerti. Selalu pikirnya pakai tahun kalender. Karena ada perusahaan tertentu yang pakai tahun pajak sendiri. Berarti 4 bulan kalau badannya. Setelah tahun pajak berakhir itu bukan April. Kalau kayak Petra berakhirnya September.
Berarti 4 bulannya itu Desember justru. Ya, berakhirnya Agustus, berarti kan September, Oktober, November, Desember. Ya, Desember harus masukin SPT kalau UK Petra. Karena berakhir tahun pajaknya September. Biasanya ditolak loh, belum April, ngapain sudah masukin Desember. Ya, itu yang terjadi di praktek. Baik, saudara-saudara, slide pertama selesai. Kita istirahat bentar ya, 10 menit. Berarti pas 6.30 kita mulai lagi untuk slide berikutnya.